Bismillah, 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 Bismillah. Terdengar jelas? Baik, yang di atas kedengaran? Kelihatan nggak? Asal jangan merem ya. Izin kita buka dengan doa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Lembutkan hati siapapun yang hadir di majelis ini, dan juga rahmati berkahi siapapun yang hadir di majelis ini, sehingga Engkau kumpulkan kelak di dalam surga-Nya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puji teruntuk hanya kepada Allah, Rabb semesta alam, yang atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang baik ini dalam kegiatan yang baik bersama orang-orang yang baik. Semoga ini menjadi wasilah kita dikumpulkan dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sambutkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam takzim, salam kenal. Terima kasih mobil khusus kepada para asatidz, alim ulama, kiai, tokoh masyarakat yang berada di majelis ini. Terima kasih diizinkan ngaji di sini, dan juga mudah-mudahan bermata Allah semoga ongkosnya, bensinnya, energinya, perjalanannya ke sini Allah balas dengan kebaikan yang jauh lebih besar insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah siang ini kita diberi kesempatan oleh Allah sama-sama mengingatnya, diberikan temanya cinta untuk Allah ya. Izin, alhamdulillah. Maka semoga pertemuan ini membuat kita tambah ingat kepadanya. Ya. Sehat kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah ini bisa mampir ke sini tidak terlalu jauh karena saya tinggalnya di Bogor ya. Di Surya Kencana, Bogor kota itu macet kalau Sabtu Ahad sama mobil Jakarta biasanya. Kalau mau nyari soto kuning biasanya di situ. Ya. Dan kongko seorang Chinese di Bogor kebanyakan tinggalnya daerah situ ya. Alhamdulillah. Ini biasanya kongkonya jualan handphone. Nah, kalau ini ngaji ya insyaallah. Alhamdulillah. Ini berarti penduduk sini semua Pak? Kita kan sini, Masya Allah, makmur pastinya alhamdulillah. Baik, insya Allah kita membahas tentang cinta kepada Allah ya, terkait bahwa nanti semakin tinggi, semakin naik keimanan, semakin melekat hati ini kepada Allah, maka memang salah satu buktinya, salah satu cirinya adalah akan semakin ingin jadi manfaat bagi orang lain ya. Karena meskipun awalnya macam-macam, datang ke masjidnya ada yang karena kelilit pinjol, ada yang karena kalah main slot, bongkar ya, ada yang macam-macam apapun itu, yang muda-mudi, ada yang diputusin pacarnya, terserah. Tapi semuanya sama, pengen nyari ketenangan, pengen bahagia. Sebelum masuk ke situ, saya pengen tanya dulu ya. Kita semua insya Allah pengen tenang, pengen bahagia, itu keinginan kita. Dan ini juga jadi bukti bahwa kita manusia, apakah kita memiliki keinginan?
Punya. Allah punya keinginan juga tidak? Punya. Allah ingin kita selamat, Allah ingin kita tenang. Maka dari lahir sampai detik ini, kalau kita pengen jawab dengan jujur, kita lebih banyak mengejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Anggaplah sudah tercapai, ada yang pengen kaya, beneran kaya, pengen punya jabatan, beneran punya jabatan, pengen viral, beneran viral. Sebagian tercapai. Tapi apakah setelah tercapai orang itu langsung menjadi manusia yang bahagia seutuhnya tanpa pernah sedih sekalipun? Nggak juga. Masih ada kecewa, sedih dan lain-lain. Maka yuk, harus berapa kali sakit hati, patah hati, berapa kali kecewa lagi, baru kita sadar bahwa ternyata bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Ya, karena sederhana ya. Bapak, Ibu pernah lihat ada orang kaya yang masih stres? Ada. Justru saya datang ke sini juga karena stres kok. Ya. Atau ada yang pernah melihat pejabat yang mencuri dari rakyatnya sendiri ada? Kalau yang istrinya udah cantik masih selingkuh ada tidak? Tenang, makin jelas ya. Saya sedang tidak membicarakan suami ibu ya. Ini banyaknya bapak ibu ya. Kalau misalkan, untungnya ini bukan kajian parenting ya. Kalau ngobrolin kajian parenting, namanya parent, seorang tua kan ayah dan ibu ya, suami dan istri. Tapi tetap ya, majelis ilmu banyakkan ibu-ibu ya. Saya dari tadi berusaha husnuzon, berbaik sangka. Apa ini satu suami bawa 3 istri atau gimana? Tapi tidak ya. Balik lagi ya, kita selalu ketemu ya. Pernah ketemu yang tidak kaya masih stres, punya jabatan masih mencuri, yang sudah punya pasangan tampan, cantik, rupawan masih selingkuh, ada. Maka apakah itu tidak cukup bagi kita untuk Masya Allah? Mereka sudah ngejar keinginan mereka masing-masing, belum bahagia juga ya. Tapi ada orang-orang yang lebih banyak mengejar keinginan Tuhannya daripada keinginan dirinya. Entah para nabi, sahabat, orang-orang soleh terdahulu ya. Kita tahu pengorbanan mereka luar biasa, sedekah sehabis-habisnya, berkorban jiwa dan raga sampai nyawa ya. Tapi tidak ada penyesalan dari diri mereka, tidak pernah menyenyum, tidak pernah ada yang menyesal, aduh saya sampai kapan hidup tenang kayak gini, apakah lebih enak diazab atau gimana, nggak mungkin. Dan juga tidak pernah ada satupun yang bundung. Tahu istilah bundung? Tahu bundung? Ya. Kebayang kalau Nabi kita bundungan? Wahai Rasul, kenapa tidak berdakwah hari ini? Tanggung kalau digede alek wae kuatku. Islamnya tidak akan sebesar ini. Tapi beliau jangankan dicaci, dimaki, bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai pun tenang aja, nggak salah, tidak akan jatuh sehelai rambut pun. Maka istilah apapun awalnya, mulai semuanya pengen tenang, pengen bahagia, terus mulai datang ke masjid membawa masalahnya kepada Allah. Ya Allah, aku punya hutang, ya Allah anakku begini, ya Allah suamiku begini, macam-macam, ya Allah pekerjaanku begini ya. Tapi bismillah, hati-hati nanti ketika akhirnya itu hati makin tenang, makin tenteram, insya Allah bismillah, pasti nanti lama-lama malah pengen jadi manfaat bagi orang ya. Awalnya akan menemukan fakta dulu Pak. Kadang soalnya suka ada orang bilang kayak gini, makanya nurut gerak sama Allah, nanti biar hidupnya tuh gak ada masalah. Salah. Kata siapa? Coba ya. Tambah dekat kepada Allah, bisa jadi malah tambah banyak masalahnya ya. Izinnya itu para nabi kurang soleh kayak gimana lagi ya? Tapi masalahnya lebih parah daripada kita. Nabi Yunus alaihissalam pernah sekedar lelah mendakwahi umatnya, ditinggalin sebentar, dicaplok ikan paus ya. Kita mungkin pernah sengaja saat menyakiti hati pasangan, orang tua,
bermaksiat di hadapan Allah dicakar kucing pun enggak, insya Allah. Ya. Maka bukan berarti kalau misalkan kita nurut sama Allah langsung hidup itu langsung tidak ada masalah sampai meninggal. Enggak, bisa jadi tambah banyak. Tapi nanti yang berbeda adalah definisi atau makna nikmat, makna bahagianya yang berubah. Dulu nikmat secara umum adalah kalau setiap kali keinginan kita dikabul, ya, pengen punya rumah dapat rumah, pengen punya kerjaan dapat kerjaan, pengen punya pasangan dapat pasangan, ya. Kalau sekarang nanti berubah sesederhana bahagia itu ternyata adalah apapun yang membuat kita bisa tambah dekat sama Allah. Nah, ternyata inilah yang juga dialami oleh orang-orang soleh, baik dari zaman manapun, dari zaman para nabi sampai sekarang. Apapun yang terjadi dalam hidup mereka, yang mereka lakuin ternyata cuma dua biasanya. Cuma dua. Satu, syukur. Dua, tobat. Ya. Karena mereka tahu syukur itu menambah nikmat, tobat itu menghindarkan dari azab, dari musibah. Ya. Sebagaimana mungkin kalau kita lihat salah satu potret contoh manusia yang paling dapat nikmat dunia yang paling banyak, salah satunya Nabi Sulaiman alaihissalam. Udah maharaja, berkuasa, pasukannya nggak cuma manusia, bahkan dari golongan bangsa jin, dari hewan, bisa bicara bahasa hewan, bahasa semutnya juga, bisa mengendalikan angin, ya. Tapi ketika akhirnya dapat istrinya ratu pula, ratu dari negeri besar, negeri Saba, dijadikan surat ke-34, surat Saba. Nah, ratunya ini saking kayanya singgasananya pun terbuat dari berlian, dari batu permata yang seluas lapangan bola. Jadi istri beliau bertambah-tambah. Tapi ketika mendapat nikmat tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam malah berdoa, doanya yang diabadikan di Quran surat contoh di surat ke-27 surat An-Nahl di ayat 19-nya, dan diulang lagi di Quran surat ke-46 Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Yang kalau kita coba baca terjemahannya, beliau meminta tolong kepada Allah, wahai Tuhanku, ilhamkan aku untuk bisa bersyukur kepadamu. Ya. Kalau di saat sekarang kita yang di zaman sekarang nikmatnya pasti tidak sebanyak nikmatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi tetap berat buat bersyukur. Beliau dengan nikmat segitu banyak aja pengen bersyukur, bahkan minta tolong dulu kepada Allah, ya Allah ini nikmat tuh begitu banyak, ilhamkan aku ya Allah, aku tuh pengen bisa jadi hamba yang bersyukur. Segitu duduknya, saking duduknya pengen bersyukur aja minta tolong dulu kepada Allah. Ya. Allah jelas nama ya, apalagi kita memang tahu dari syakartu dari zidanakum surat Ibrahim ayat 7, yang bersyukur nanti ditambah. Nah emang ternyata kalau pengen tambah banyak itu bukan tambah banyak mintanya, tapi tambah banyak syukurnya. Dan bagus sih mintanya masih kepada Allah juga. Ya, emang caranya seperti itu ya. Yang kedua, kalau tidak banyak syukurnya, kalau banyak syukur mereka pasti lebih memilih untuk ya kita tahu pertobatan ya. Dan nggak peduli apapun yang terjadi dalam hidupnya, mereka lebih pilih bertobat. Contoh, tadi kita sudah Nabi Yunus sudah ya, sekarang dia udah misal Nabi Adam alaihissalam aja. Kan kalau bahasa kitanya mah beliau teh jatuhnya teh korban. Ibarat udah di kelas, pengen belajar, tahu-tahu ada yang datang, bolos yuk, bolos. Akhirnya berangkat ikut bolos, ya. Ketika bolos, yang ditangkap malah kitanya, yang ngajakin nggak ditangkap misalnya. Kita udah dapat Pak Guru ngomong apa? Pak, dah saya mah diajar. Ya. Dan ternyata tapi Nabi Adam alaihissalam nggak ngomong kayak gitu. Wahai Allah, aku mah diajar si iblis, aku yang dihukum, enggak? Pengen logat Sunda pun. Ya. Dan nggak ngaku ya udah di surat ke-7 surat Al-A'raf ayat 23-nya. Rabbana adzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zalim. Enggak perlu nyalain siapa-siapa. Kami yang zalim.
Dan jika engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang merugi. Ya. Kan salah satu sifat paling merusak, nggak usah bicara keagamaan, salah satu sifat yang paling merusak ada orang-orang yang setiap kali terjadi sesuatu sibuk nyalahin orang. Ada masalah di kantor, ini salah siapa sih? Begitu dapat yang disalahin, udah deh, tambah soleh enggak, tambah banyak sujudnya enggak, tambah baik akhlaknya enggak, cuma malah sibuk ngomongin. Tuh kan udah saya bilangin Pak, dia memang gitu Pak, susah dibilanginnya. Sibuk ngomong lalu ya. Tambah baik kalian orang soleh terdahulu. Mau siapa yang salah gak peduli, karena yang paling penting dalam hidupnya, apapun yang terjadi dalam hidupnya, gimana caranya, yang penting tambah dekat sama Allah. Udah gitu aja. Iya nih korban, ya udah, Allah maha adil, nggak mungkin tidak memberikan balasan kepada yang ngajakin. Tinggal gimana caranya diri ini tambah dekat sama Allah gara-gara kejadian tadi. Udah. Saya izin ya, saya belum menemukan contoh yang lain, tapi ini ada kisah dari guru kami waktu di Darul Tauhid. Ada ibu-ibu selesai dari Masjidil Haram sholat, mau pulang ke penginapan, mampir luar Masjidil Haram dan lihat, ya Allah, tanahnya menilapang, orang segini banyak, langit segitu luas, lagi sambil menatap langit yang lega, yang luas, tiba-tiba ada sesuatu yang hangat jatuh menimpa dahinya, ceprot. Apa bu kira-kira? Yang dulu ya, bukan ya. Terus ya sudah ya, masuk ke dalam, ambil wudhu, sholat taubat. Pulang beres dari situ, teman-temannya nungguin. Perasaan tadi keluarnya bareng, kenapa malah masuk lagi lama? Dia cerita kan, iya tadi kena guru, jadi saya sholat taubat dulu. Jadi tanya, kenapa kena guru sholat taubat? Nah, di sini penjelasannya. Ibu, tolong perhatikan ya. Ini langit segini luas, manusia segini banyak, jidat saya segini gini, pantat burung sekecil itu. Bisa tepat nyampe sini itu matematikanya sebelah mana? Apa itu ternyata di situ ada ahli fisika? Iya juga ya. Kalau dihitung lagi sudut kemiringan pantat si burung, trigonometri ya, sin costan ya. Kecepatan angin, kelembaban udara, diameter jidat, dan apa yang lebih rumit lagi, tingkat kepolosan si burung. Bisa-bisanya mulus kelihatan. Cepet kena, cepet mau berkata apa? Saya tidak terima, mana bisa tanda terima udah jelas di jidat. Mau ngatain burungnya, dasar burung kurang aja, gak ngerti burungnya bahasa Indonesia. Itu ngapain? Ya udah. Beliau sibuk malah mencari, ya Allah, sekian banyak kau pilih nyampe sini, pasti ada sesuatu yang harus aku obati. Ya. Udah pilihnya tobat, udah ya tambah baik. Dan kalaupun akhirnya kita jadi korban dijahatin, ya Allah maha adil, tenang aja. Ya, nggak ada rugi-ruginya.